Selamat pagi anak-anak, apa kabar pada pagi hari ini? Kita masih di materi algoritma di bab 2. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari di bagian B tentang penerapan algoritma. Dalam mempelajari penerapan algoritma secara teori, kita akan membahas 8 bagian. Yang pertama adalah tipe data, yang kedua adalah variabel, yang ketiga adalah konstanta, lalu yang keempat adalah ekspresi, sedangkan yang kelima kita juga akan mempelajari operator, lalu yang keenam kita akan mempelajari flowchart, sedangkan yang ketujuh kita akan mempelajari pseudocode, lalu yang kedelapan adalah instruksi kondisional. Yang pertama yang akan kita bahas pada pagi hari ini di penerapan algoritma adalah tipe data. Tipe data dalam bidang informatika adalah jenis data yang dapat diolah oleh komputer untuk memenuhi kebutuhan dalam pemrograman komputer. Di tipe data ada 3 tipe yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah tipe data sederhana. Tipe data sederhana merupakan tipe data paling dasar yang terdapat dalam Pascal dan hanya mewakili satu objek atau nilai yang dapat disimpan. Sedangkan yang B, tipe data pointer. Tipe data pointer hanya menyimpan satu nilai saja. Lalu yang C, tipe data terstruktur. Tipe data terstruktur terdiri dari data-data tunggal yang diorganisasi oleh tipe data terstruktur. Di tipe data terstruktur masih ada 3 lagi tipe data terstruktur. Ada array, record, dan file. Yang kedua adalah variabel. Variabel merupakan pengenal atau identifier untuk mewakili nilai tertentu di dalam proses program. Variabel berbeda dengan konstanta karena konstanta nilainya selalu tetap. Sedangkan nilai dari variabel dapat diubah-ubah sesuai kebutuhan. Yang ketiga adalah konstanta. Konstanta identik dengan variabel yang memiliki nilai tunggal dan tidak dapat berubah ketika program sudah dieksekusi. Variabel konstan memiliki tipe data tertentu yang menyesuaikan nilai diberikan dalam deklarasi konstanta. Yang ketiga kita sudah mempelajari tentang konstanta, sekarang kita akan mempelajari yang keempat. Keempat itu adalah ekspresi. Ekspresi identik dengan transformasi nilai menjadi keluaran atau output yang dilakukan dengan komputasi atau perhitungan. Ada 3 jenis ekspresi. Yang pertama adalah ekspresi aritmatika, sedangkan yang kedua adalah ekspresi perbandingan, yang ketiga adalah ekspresi logika. Yang kelima di penerapan algoritma adalah operator. Operator sendiri adalah simbol yang diletakkan di dalam program untuk melakukan operasi atau manipulasi atau ekspresi. Operator yang digunakan dalam pemrograman sebagai berikut. Ada operator arithmetic, operator assignment, operator increase dan decrease, lalu ada operator relasional dan operator logika. Yang keenam itu adalah flowchart. Flowchart atau diagram alir adalah penggambaran secara grafik dari langkah-langkah pemecahan yang harus diikuti oleh pemroses. Flowchart terdiri atas kumpulan simbol yang menggambarkan kegiatan tertentu. Flowchart diawali dengan penerimaan masukan, pemrosesan, dan diakhiri dengan menampilkan hasilnya atau output. Jenis-jenis flowchart yang pertama adalah flowchart system, yang kedua adalah flowchart paperwork, yang ketiga adalah flowchart schematic, yang keempat adalah flowchart program, yang kelima adalah flowchart proses. Simbol-simbol pada flowchart bisa dilihat di LKS halaman 43 sampai dengan 45. Yang ketujuh adalah pseudocode. Kalau kita amati di sini,
pengertiannya sendiri, pseudocode ini berasal dari kata pseudo yang artinya mirip atau menyerupai, dan code artinya adalah program. Penulisan dari pseudocode ini sendiri menggunakan simbol-simbol perintah yang mirip seperti bahasa pemrograman. Yang kedelapan dalam penerapan algoritma adalah instruksi kondisional. Dalam instruksi kondisional ada struktur kontrol. Struktur kontrol dalam bahasa pemrograman identik dengan suatu perintah yang digunakan untuk mengatur jalannya suatu program. Ada 3 struktur kontrol. Yang satu atau yang pertama adalah struktur kontrol keputusan, yang kedua adalah struktur kontrol percabangan, lalu yang ketiga adalah struktur kontrol perulangan. Lalu anak-anak, untuk melengkapi kegiatan kita pada pagi hari ini, silakan anak-anak lihat LKS-nya halaman 51. Di situ ada tugas mandiri nomor 1 sampai 5. Silakan dikerjakan di kertas lampiran atau di buku catatan, kemudian anak-anak foto, kirim ke classroom. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita sudah mempelajari 8 bagian di materi informatika di bab 2 tentang penerapan algoritma. Anak-anak yang Ibu banggakan, pada kesempatan ini juga Ibu ingatkan anak-anak untuk absen ya, karena kita sedang sosialisasi absensi online dengan Johopom, yang mana di situ akan dilengkapi dengan tanda tangan siswa dan juga orang tua atau wali. Terima kasih atas perhatiannya pada pagi hari ini anak-anak. Sekali lagi Ibu sampaikan salam sehat untuk kita semua dan semangat belajar.